Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi belajar IPS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah belajar tentang materi ini, anak-anak MIS diharapkan mampu menjelaskan tentang perilaku masyarakat terhadap perubahan sosial budaya dan juga mampu menganalisa proses pengaruh kebudayaan lain terhadap perubahan sosial budaya. Perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dan perilaku negatif yang pertama adalah kenakalan remaja. Banyaknya informasi, terutama dari negara barat yang masuk melalui media massa, mengakibatkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku remaja. Remaja kini cenderung lebih permisif atau menerima terhadap segala perubahan, berani mengemukakan pendapat dan memberontak terhadap segala hal yang tidak berkenan di hati. Adapun beberapa contoh perbuatan remaja yang termasuk kategori nakal adalah sebagai berikut. Bentuk kelompok-kelompok atau geng yang cenderung bersifat destruktif atau merusak seperti kelompok tawuran, pemalakan, pesta narkoba, memakai dan memasuki jaringan pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang, mengebut di jalanan seperti mengendarai mobil atau sepeda motor di tengah-tengah keramaian dengan kecepatan yang sangat maksimal, serta melakukan tindakan indisiplin, melanggar disiplin baik di sekolah, rumah, dan tempat-tempat umum, misalnya seperti tidak masuk sekolah, tidak patuh pada orang tua, aksi coret-coret dan perusakan yang dikenal dengan vandalisme di tempat-tempat umum, serta banyak lagi ya. Nah, masalah kenakalan remaja tersebut makin hari makin meresahkan masyarakat, serta merepotkan orang tua dan aparat keamanan. Kriminalitas merupakan tindakan disosiatif, ditandai dengan perilaku-perilaku yang menyimpang yang cenderung melawan hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, tindakan kriminal merupakan bawaan lahir, serta dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dari beragam usia. Kriminalitas biasanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, derasnya arus informasi yang bersifat negatif dari media massa mendorong munculnya aksi kriminalitas dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena tindakan kriminal yang diberitakan ada kalanya mengilhami atau memberi masukan kepada seorang untuk meniru kejahatan tersebut. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi akan dapat menimbulkan pergolakan di masyarakat, misalnya perbedaan yang mencolok antara orang kaya dengan orang miskin. Kesenjangan ini akan memunculkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan gejolak sosial ekonomi, misalnya kerusuhan yang disertai dengan perusakan pertokoan dan mobil mewah. Gejolak atau konflik di daerah dapat dihindari jika terdapat keseimbangan kebijakan ekonomi antara pusat dengan daerah. Selain itu, perlu adanya perluasan wawasan dan pola pikir dalam masyarakat menghadapi keanekaragaman masyarakat. Aksi protes merupakan gerakan yang dapat dilakukan secara perseorangan maupun bersama-sama untuk menyampaikan rasa tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan seseorang atau suatu pemerintah. Nah, contoh aksi protes yang pernah dilakukan di Indonesia seperti penuntutan pembubaran PKI tahun 1966, terus juga aksi protes tahun 1998 di Indonesia, di mana waktu itu masyarakat bersama mahasiswa menuntut adanya reformasi pada pemerintahan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih perilaku masyarakat yang cenderung positif terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi. Perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru seperti yang terjadi dalam revolusi industri telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat Eropa dan dunia. Teknologi dan penemuan baru tersebut telah mendorong untuk terus berinovasi atau berkreasi dalam menemukan teknologi baru yang lebih bermanfaat bagi manusia. Perubahan sosial budaya telah mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Masyarakat saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mengadopsi teknologi yang lebih baru. Setiap informasi dan teknologi yang baru yang diterima oleh masyarakat biasanya diolah kembali agar sesuai dengan sistem sosial budaya yang ada. Perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat mengakibatkan perubahan dan perilaku masyarakat yang lebih praktis dan efisien. Teknologi dan penemuan baru makin membuat masyarakat itu meninggalkan unsur-unsur tradisional yang tidak efisien dan membuang waktu. Dahulu pada umumnya kita masih sangat bergantung pada hal-hal tradisional, saat ini sudah tidak lagi ya.
Seperti kita yang hidup di perkotaan, cenderung untuk meninggalkan tradisi yang dianggap sakral atau suci. Kita lebih memilih untuk hidup efisien dan praktis dan meninggalkan tradisi yang dianggap sakral oleh mungkin masyarakat agraris pedesaan yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi mereka. Dari materi sudah kita pelajari tentang contoh perilaku masyarakat yang cenderung positif ataupun negatif terhadap perubahan sosial budaya, bisa harap anak-anak semuanya lebih mampu untuk memfilter atau menyaring mana yang baik, mana yang tidak. Tetaplah berperilaku dengan yang positif dan yang negatif jangan ditiru ya. Nah, berikut ini adalah proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Itu ada 5, ada difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Oke, kita masuk ya. Proses percampuran budaya antara satu budaya dengan lainnya itu pasti ada. Di sini yang kita pelajari adalah caranya yang berbeda-beda. Ada yang secara damai, ada yang secara paksaan. Ada juga menghilangkan budaya lama, dan ada juga yang menyatukan antara budaya baru dengan budaya lama. Di sini kita akan mempelajarinya. Yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu orang ke orang lain maupun dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Contohnya pada petani tradisional, di mana mereka bisa untuk mengolah lahannya, mereka menggunakan tenaga hewan maupun tenaga manusia. Namun ketika mereka mengenal teknologi seperti mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan, mereka pun menggunakannya dan mengadopsinya. Nah, itulah salah satu contoh adanya difusi. Yang kedua adalah akulturasi. Apakah kamu masih ingat tentang materi kelas 7 yaitu interaksi sosial? Nah, salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah percampuran budaya tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Seperti yang terlihat pada gambar, ada bangunan Masjid Cengho di mana perpaduan antara budaya dari Cina dan juga dari Indonesia, yaitu pembangunan masjidnya, dan juga wayang kulit Cina Jawa. Dan di sini perlu ditegaskan bahwa tidak ada unsur budaya lama yang dihilangkan. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan campuran, sementara asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur dan menjadi kebudayaan baru dan menghilangkan unsur-unsur budaya lamanya. Yang berikutnya adalah penetrasi. Penetrasi merupakan proses pembebasan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai maupun paksaan. Contohnya saja saat zaman penjajahan bangsa Jepang di Indonesia, unsur-unsur agama maupun pemaksaan kebudayaannya tidak bisa kita hindari. Jadi, contoh yang lain, salah satu contoh dari zaman penjajahan Belanda adalah kita banyak mengenal masakan khas Belanda, seperti yang digambar adalah perkedel. Perkedel itu dari bahasa Belanda ada frikadeler. Itu komposisinya sama persis dengan ada di Belanda. Nah, itu termasuk contoh penetrasi, baik itu agama, kebudayaan, dan lainnya. Nah, saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0, di mana mau tidak mau perkembangan zaman sudah sangat canggih dan serba digital. Kita terpaksa harus menggunakan akrab dengan teknologi. Nah, itulah beberapa contoh dari penetrasi. Berikutnya adalah invasi, yaitu masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan. Nah, ini intinya sama dengan penetrasi. Yang membedakan adalah invasi itu menggunakan cara kekerasan, ancaman bisa jadi dengan menggunakan senjata. Sementara penetrasi bisa caranya damai maupun paksaan. Nah, contoh invasi itu hampir sama dengan contoh penetrasi, di mana seperti bercontoh, masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa unsur-unsur budaya yang ditetapkan di Indonesia. Seperti apa aja itu, seperti bahasa dan juga sistem pemerintahan. Nah, yang terakhir adalah milenarisme. Itu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contoh kebangkitan golongan masyarakat bawah ini adalah sekian pembelajaran kita hari ini. Misal anak-anak semuanya
paham dengan materi yang sudah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan tentang materi yang belum dipahami, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar @moodle. Oke, tetap semangat dan tetap sehat. Sampai jumpa.